Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai audit sumber daya manusia, yang dimana di sini saya ingin memenuhi tugas akhir semester dari dosen pengampu Ibu Adisya Maya Kitara SPD. Yang di sini saya sendiri Santa Damiria Siregar dengan NIM 211394 dari Prodi Manajemen SDM RMK. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia atau Human Resource Audit adalah asesmen atau pemeriksaan objektif terhadap praktik, kebijakan, dan prosedur SDM perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam kepatuhan SDM, mengidentifikasi masalah, dan mengatasi masalah tersebut sebelum berpotensi menimbulkan masalah. Lalu perusahaan dapat menggunakan audit SDM untuk memenuhi kebijakan mana yang berjalan dengan baik dan mengembangkan cara-cara untuk mengurangi biaya operasional. Proses audit ini tidak hanya mengevaluasi tingkat kepatuhan perusahaan, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan memberikan kepuasan kepada karyawan. Dapat dikatakan bahwa manfaat audit SDM berperan sebagai agen perubahan dalam menjaga keberlangsungan tim yang kompetitif dan sukses. Selain itu, audit ini juga memberikan perspektif objektif dari pihak ketiga yang dapat membantu mengidentifikasi area perbaikan yang mungkin terlewatkan oleh tim internal perusahaan. Selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat audit sumber daya manusia. Di sini ada memastikan kepatuhan hukum, yang mana audit sumber daya manusia bertujuan untuk memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Hal ini melibatkan pemeriksaan kebijakan, prosedur, dan praktik SDM untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum. Selanjutnya yaitu meningkatkan keunggulan kompetitif. Melakukan audit SDM akan membantu perusahaan dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif. Hal ini dicapai melalui evaluasi terhadap praktik-praktik SDM yang berjalan untuk menghasilkan praktik yang lebih efektif dan efisien. Dengan mengidentifikasi area perbaikan, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai keunggulan dalam industri. Selanjutnya yaitu membangun dokumentasi dan mempraktik teknologi yang efisien. Adanya audit pada SDM di perusahaan juga memastikan bahwa perusahaan telah secara efektif dan efisien menerapkan dokumentasi dan praktik adopsi teknologi dan digitalisasi dalam proses-proses human resource management. Selanjutnya yang merupakan dari tujuan dan manfaat SDM yaitu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan. Proses audit akan mengumpulkan berbagai informasi penting tentang keadaan organisasi perusahaan. Hal ini menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan dalam berbagai aspek yang ada, baik itu pelatihan, komunikasi, dan praktik ketenagakerjaan lainnya. Dengan mengevaluasi aspek-aspek tersebut, perusahaan dapat mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas SDM. Evaluasi kinerja dan staf. Audit sumber daya manusia juga melibatkan evaluasi terhadap kinerja staf HRD dan karyawan lainnya. Hal ini kita akan mendapatkan gambaran yang nyata tentang performa karyawan secara keseluruhan. Kita juga dapat memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja karyawan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi manajer. Keberadaan audit sumber daya manusia juga harus mengevaluasi manajer HRD, staf administrasi, staf eksekutif, rekruter. Hal ini dilakukan untuk memastikan penerapan arahan dan pedoman yang efektif dalam pengelolaan sumber daya manusia di departemen masing-masing.
Selanjutnya di sini ada jenis-jenis audit sumber daya manusia. Ada beberapa jenis audit sumber daya manusia yang umum dilakukan dalam organisasi. Berikut adalah beberapa audit sumber daya manusia yang penting. Yang pertama yaitu ada kebijakan dan prosedur. Audit ini fokus pada penilaian kepatuhan organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ada sesuai dengan peraturan hukum, kebijakan internal, dan praktik terbaik. Lalu yang kedua adalah audit kepatuhan hukum. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan organisasi terhadap peraturan hukum yang berlaku dalam bidang ketenagakerjaan. Hal ini termasuk pada perlindungan karyawan, upah, jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta peraturan ketenagakerjaan lainnya yang relevan. Lalu yang ketiga, di sini ada audit pelatihan dan pengembangan. Audit ini mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan pengembangan yang ada dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk menilai apakah program tersebut memenuhi kebutuhan karyawan, apakah mereka efektif dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, serta apakah mereka memberikan nilai tambah bagi organisasi. Lalu di sini ada kelanjutan dari jenis-jenis audit sumber daya manusia. Yang keempat yaitu audit penilaian kinerja. Audit ini berkaitan dengan proses penilaian kinerja karyawan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah sistem penilaian kinerja yang ada objektif, adil, dan terkait dengan tujuan organisasi. Audit ini juga dapat melibatkan peninjauan terhadap konsistensi penilaian umpan balik yang diberikan dan penggunaan hasil penilaian dalam pengambilan keputusan terkait penggajian, promosi, atau pengembangan karyawan. Lalu yang kelima di sini ada audit rekrutmen dan seleksi. Audit ini mengevaluasi efektivitas proses rekrutmen dan seleksi karyawan dalam organisasi. Hal ini mencakup peninjauan terhadap strategi rekrutmen, proses seleksi, kecocokan antara kualifikasi yang dibutuhkan dan kualifikasi calon karyawan, serta upaya untuk meningkatkan keberagaman dan inklusivitas dalam rekrutmen. Lalu yang keenam, audit kompensasi dan manfaat. Audit ini meninjau sistem kompensasi dan manfaat yang ada dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah tingkat kompensasi dan manfaat yang diberikan sejalan dengan praktik industri dan mampu mendukung penarikan, motivasi, dan retensi karyawan yang berkualitas. Lalu yang terakhir, yang ketujuh yaitu audit budaya organisasi. Audit ini berfokus pada nilai-nilai, norma, dan budaya organisasi yang berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah budaya organisasi mendukung pengembangan karyawan, kerja tim, inovasi, dan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya di sini adalah waktu untuk melakukan audit sumber daya manusia. Kita tidak harus menunggu sampai masalah muncul ketika ingin melakukan audit. Lakukanlah audit setidaknya 1 tahun sekali sesuai dengan kebutuhan dan jadwal perusahaan. Kita bisa memilih di pertengahan tahun untuk melihat pencapaian dari proses human research setelah sejauh apa hambatannya, dan mana saja strategi yang perlu disesuaikan ulang. Atau bisa saja dilakukan pada akhir tahun. Di sini kita bisa melakukan audit secara keseluruhan, baik itu performance review, payroll, recruitment, serta talent management. Intinya adalah pilih waktu dalam setahun yang paling nyaman bagi organisasi dan beban kerja kita. Lalu di sini ada prosedur audit sumber daya manusia. Meskipun lingkup dan fokus audit sumber daya manusia dapat bervariasi, namun secara umum terdapat beberapa tahapan yang bisa diikuti, yaitu tentu jenis dan lingkup audit. Mulailah dengan menentukan tujuan dari audit sumber daya manusia dan area operasional yang akan ditinjau.
Ini dapat berarti pengambilan pendekatan komprehensif atau fokus pada satu area atau kebijakan tertentu. Anda bisa mengidentifikasi siapa stakeholder yang terlibat dan divisi mana yang perlu Anda hubungi untuk membantu Anda mengumpulkan informasi. Lalu buat kuesioner audit sumber daya manusia. Berdasarkan lingkup audit, buat kuesioner atau dokumen lain yang melibatkan semua informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Jelaskan dengan jelas informasi apa yang Anda butuhkan dan dari siapa. Dokumen ini akan menjadi panduan audit. Jadi pastikan Anda meluangkan waktu yang ekstra untuk menyusun kuesioner sehingga daftar pertanyaannya komprehensif. Lalu kumpulkan data. Selanjutnya gunakan kuesioner yang telah Anda buat untuk mengumpulkan data. Bagikan kuesioner kepada area yang menjadi fokus audit Anda sehingga data yang terkumpul relevan dengan kebutuhan Anda. Lalu selanjutnya bandingkan temuan audit Anda dari data yang telah didapatkan. Anda bisa membandingkan temuan tersebut dengan data internal atau data eksternal. Untuk data internal, Anda bisa menggunakan data seperti tingkat turnover atau cost per head untuk melihat perubahan dari waktu ke waktu dan mengidentifikasi solusi. Sedangkan data eksternal, Anda bisa melihat data dari organisasi sejenis atau yang memenuhi kriteria tertentu lainnya untuk memberikan acuan praktik terbaik yang membantu informasi langkah selanjutnya. Selanjutnya, dapat laporan temuan Anda setelah mengumpulkan data Anda atau menggunakan data perbandingan untuk menginterpretasikan temuan. Ringkas data Anda dan laporkan kepada pimpinan departemen dan organisasi. Laporan ini harus menggambarkan temuan utama dan memberikan prioritas berdasarkan berbagai tingkat risiko atau urgensi. Lalu kembangkan rencana berdasarkan laporan akhir audit SDM dan rekomendasi yang diprioritaskan. Selanjutnya, ambil tindakan konkret. Tindakan ini harus dapat menjawab rekomendasi yang diberikan dalam audit. Lalu penting bagi human research untuk mengawasi proses pengembangan tindakan ini. Tekankan budaya perbaikan, melakukan audit sumber daya manusia, dan merespons informasi dengan proaktif mencerminkan organisasi yang tertarik untuk merespon bukan hanya masalah kepatuhan, tetapi juga melihat ke arah perbaikan berkelanjutan. Lacak kemajuan melalui rencana tindakan audit dan dampak dari semua perubahan sumber daya manusia yang dilakukan dari waktu ke waktu. Selain itu, rencanakan untuk melakukan audit sumber daya manusia tambahan di masa depan. Serta di sini ada komponen ruang lingkup audit utama. Dengan mendefinisikan ruang lingkup audit secara jelas, auditor dan pemangku kepentingan dapat memastikan audit terfokus, efisien, dan selaras dengan tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa komponen penting untuk disertakan dalam ruang lingkup audit. Yang pertama di sini tingkat pemeriksaan. Menentukan departemen atau fungsi organisasi mana, proses mana yang akan dimasukkan dalam audit. Kedua, periode waktu. Mengidentifikasi durasi atau tahun keuangan tertentu yang akan dicakup oleh audit seperti periode fiskal. Yang ketiga, kedalaman audit. Menentukan seberapa menyeluruh setiap area akan diperiksa dan apakah audit akan berupa tinjauan tingkat tinggi atau pemeriksaan terperinci. Yang keempat, sasaran dan sasaran. Menguraikan tujuan yang ingin dicapai audit, seperti verifikasi kepatuhan, keakuratan, keuangan, atau keefektivitasan proses. Hal ini juga kompetensi, rekomendasi, perbaikan atau tindakan perbaikan yang mungkin terjadi setelah audit. Yang kelima, kerangka peraturan mencakup undang-undang standar, kebijakan dan prosedur tertentu atau peraturan yang dirancang untuk menilai kepatuhan terhadap audit.
Lalu yang keenam, alokasi sumber daya. Merinci sumber daya seperti tenaga kerja, teknologi, dokumentasi, dan data yang akan didedikasikan untuk audit. Lalu yang ke-7 ada pelaporan. Mendefinisikan konten apa yang disertakan dalam hasil audit, bagaimana temuan dilakukan, dan format kepada siapa temuan tersebut disampaikan. Lalu dari materi yang sudah saya paparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa audit sumber daya manusia itu dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, baik untuk jangka pendek maupun menengah dan jangka panjang. Audit sumber daya manusia mempunyai misi membantu pimpinan dengan memberikan masukan informasi signifikan hasil penilaian auditor untuk membantu mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi oleh departemen. Hasil audit sumber daya manusia dapat menjadi masukan berharga untuk referensi dalam membuat keputusan atau mengambil kebijakan tentang sumber daya manusia sehingga pengelolaan sumber daya manusia dapat lebih sesuai dengan perencanaan organisasi jangka panjang. Pentingnya melakukan audit sumber daya manusia dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, untuk kepentingan pemenuhan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menghasilkan informasi kegiatan organisasi yang berkaitan dengan ketentuan dalam perundang-undangan tersebut. Kedua, penerapan sistem imbalan yang memperhatikan berbagai prinsip keadilan, prinsip perbandingan, dan prinsip kewajaran. Ketiga, untuk menjamin aktivitas karyawan sudah berjalan efektif, efisien, dan produktif. Cukup sekian presentasi yang saya paparkan. Terima kasih.